Mari pada kesempatan ini kita bahas mengenai kehidupan kita yang berkaitan dengan karma. Coba kita simak kembali makna dari Parita Abhinha Pacawekana yang memang seharusnya kerap kita renungkan, bahwa kita akan mengalami usia tua dan kita belum bisa mengatasi usia tua. Kita akan mengalami sakit, kita belum bisa mengatasi penyakit, kita akan mengalami kematian dan kita belum bisa mengatasi kematian. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita senangi, pada akhirnya akan berubah dan akan berpisah dari kita. Kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, pewaris karma kita sendiri, lahir dari karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri, terlindung oleh karma kita sendiri. Karma apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita miliki. Dan ini sangat baik sekali kalau kita punya kebiasaan melakukan perenungan ini. Kita lihat dalam konteks ini ada dua yang tidak bisa diapa-apakan. Ada satu yang tidak bisa diapa-apakan, yang satu bisa kita bisa olah, maksud saya. Seperti kita belum bisa mengatasi usia tua, itu memang nggak bisa. Kita belum bisa mengatasi penyakit, ya, karena badan ini memang sarang penyakit. Kita belum bisa mengatasi kematian, iya, karena setelah kita meninggal ini, kita akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Karena selama kita belum bisa mencapai tingkat kesucian arahat, selama itu pula kita masih belum bisa mengatasi kematian. Ini nggak bisa dikutak-atik. Kemudian segala sesuatu yang kita senangi, yang kita miliki akan berubah, karena ini karena hukum alam, proses hukum alam. Lagi-lagi ini juga kita nggak bisa kutak-atik ini. Terus kita akan berpisah darinya, juga kita nggak bisa kutak-atik. Tapi yang bisa dikutak-atik ini yang berikutnya nih, yang bisa diolah. Kita pemilik dari karma kita sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan niat-niat yang muncul di dalam pikiran, yang kita tuangkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmaninya kita, ini bisa kita olah. Kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Seperti yang lalu yang sudah kita bahas, bahwa kita ini mempunyai kemampuan memproduksi atau mengeluarkan, menuangkan karma-karma yang baik melalui pikiran kita, ucapan kita, dan tubuh dan fisiknya kita ini. Karena kita bisa menuangkan itu, kita bisa memproduksi itu dan bisa menuangkannya di dalam kenyataan, berarti ketika kita akan melakukan tindakan, entah melalui pikiran, ucapan, maupun tubuh, kita harus berpikir, apakah karma ini yang akan saya miliki? Kemudian kalau kita sudah melakukan tindakan itu, ketika itu kita miliki, berarti ketika kita itu lakukan menjadi milik kita, kan? Dan kita mewarisi dari apa yang sudah kita lakukan. Begitu kita lakukan, itu akhirnya menjadi milik kita dan kita menjadi pewaris tunggalnya. Bukan orang lain yang menjadi pewaris tunggalnya. Kita sendiri yang akan menjadi pewaris tunggalnya. Seperti yang sudah juga kita bahas dalam kesempatan yang lalu, bahwa benih adalah sebuah janji. Nah, jadi kalau apa-apa yang mau dimiliki itu bisa diolah sekarang ini gitu, dan melalui perbuatan-perbuatannya kita. Cuman sayangnya kadang-kadang karena tidak tidak terlatih di dalam pengendalian diri, akhirnya yang dimaksud, yang diniatkan ini untuk mendapatkan atau memproduksi karma-karma yang baik, mana tahu tergoda oleh nafsu-nafsu keinginan, entah dalam bentuk keserakahan, kebencian dengan kemarahannya, atau dalam bentuk kebodohan. Akhirnya kita memiliki karma yang sesungguhnya kita tidak kehendaki akibatnya gitu.
Tapi karena itu sudah ditanam, ya akhirnya itu akan menjadi miliknya kita. Kita menjadi memiliki itu, kita lahir dari sana. Kok bisa sih kita lahir dari karma kita sendiri? Ya memang pastinya demikian. Kita lahir dari karma kita sendiri. Sekarang gini ya, dalam hidup, kalau belajar ini lihat, kalau ada sesuatu yang berbeda, mestinya memunculkan pertanyaan di dalam benaknya kita. Kenapa sih ada orang yang kaya bahagia? Ada orang yang kaya juga tapi nggak bahagia. Ada orang yang kaya, cantik, bahagia lagi. Ada yang kaya, nggak cantik, nggak bahagia, itu sangat bervariasi. Jadi maksud saya kalau ada sesuatu yang berbeda, ini kita harus mikir. Belum lagi ada yang kaya, miskin, dan berikut-berikutnya ya. Kan perbedaan ini banyak sekali. Coba kita pelajari. Berarti kelahiran seseorang itu memang dari karmanya sendiri. Saya lahir dari karma saya sendiri, dari apa-apa yang sudah dilakukan. Kalau kita sadar, oh kita cantik ya gitu misalnya, atau yang pria tampan ya, itu berarti harus dimengerti bahwa kelahiran-kelahiran yang lalu yang sudah kita lewati, kita ini orangnya ramah, murah senyum, memancarkan kasih kita gitu. Nah jadi upasaka dan upasika sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini kita harus tahu kita lahir dari karma kita sendiri. Jadi dari kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini, tidak patut kita menyesali kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Jadi seharusnya kita berpikir saya menjadi seperti sekarang ini karena dari karma yang lampau. Kalau dari karma yang lampau sekarang menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus berpikir berarti karma macam apa yang harus kita buat sekarang. Supaya ke depannya kita bisa nerima yang enak. Kita bisa nerima seperti apa yang kita mau gitu. Nah kemudian kita lahir dari karma kita sendiri. Kemudian ketika kita menjalani karma kita ini, kita mendapat warisan-warisan dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau warisan dari orang tua, warisan materi, itu begini, ada orang kok dapat warisannya banyak sekali, itu kan warisan materi. Kenapa kok ada orang yang dapat warisannya misalnya nggak banyak? Karena semua orang berhubungan dengan karmanya sendiri, segala sesuatu itu kalau udah bagiannya itu akan datang padanya. Kalau bukan bagiannya itu tidak akan datang padanya. Jadi sebut saja mewarisi buah-buah dari karma baik, kemudian lagi setelah mewarisi buah-buah dari karma baik ini, kita harus berpikir kalau menerima buah dari karma baik begini enaknya, berarti apa lagi yang harus kita lakukan? Nah ketika kita menimba buah-buah dari karma baik, seharusnya dengan bijaksana kita lakukan tindakan yang mana akan menghasilkan lagi karma baik yang baru. Karena ketika mendapatkan buah-buah dari karma baik, hati-hati, kebanyakan orang lengah. Apalagi kalau karma baiknya bertubi-tubi datang. Karma baik bertubi-tubi datang, membuat orang lengah, sepertinya di alam bawah sadar pelan-pelan masuk bahwa keadaan ini akan selamanya gitu. Akan selamanya, dan hanya inilah yang bagian saya. Bagian yang gak enak-enak bukan bagian saya, sepertinya bagian orang lain. Nah itu kelengahan itu sudah mulai terjadi. Kalau kelengahan itu sudah mulai terjadi, akhirnya lahir mati dari menerima atau mewarisi karma yang baik, nanti berubah lagi nerima warisan karma yang buruk. Begitu menerima karma yang buruk, katakanlah sadar, memahami kekeliruan dari perbuatan yang pernah dilakukan, berubah lagi menjadi baik. Kan capek kalau begitu. Saya pikir alangkah baiknya ketika menerima buah dari karma buruk, kita sadar ini nggak enak, kemudian kita lakukan tindakan-tindakan yang baik. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang baik dan kemudian karma baik berbuah, nah jangan lengah di situ. Jadi ketika karma buruk berbuah kita jangan lengah, ketika karma baik berbuah juga kita jangan lengah. Karena memang itulah yang diajarkan oleh Buddha kepada kita. Kita ini jangan lengah gitu. Nggak dipesankan
jangan lengah kalau lagi berduka, kan enggak. Pokoknya jangan lengah dalam kondisi apapun juga gitu ya. Nah, berikutnya lagi kan kita sudah berbicara, kita berhubungan dengan karma kita sendiri dan kita terlindung oleh karma kita sendiri kalau karma yang dilakukan itu yang baik. Kalau karma yang dilakukan yang buruk, kira-kira dia akan melindungi atau apa yang akan terjadi? Iya, kebalikan dari lindung kan. Kalau karma baik yang dilakukan, kita akan terlindungi. Kalau karma buruk yang dilakukan, kita tidak akan terlindungi. Dhamma akan melindungi dia yang mempraktekkan Dhamma. Yang lalu kan kita ada cerita tikus ya. Cerita 4 macam tikus itu kan. Jadi siapa yang menggali lubang, ya tikus menggali lubang, kalau dia tinggal di lubang itu kan diumpamakan dia mempelajari Dhamma, dia menghayati Dhamma, menganalisa Dhamma dan kemudian dia mempraktekannya. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanan hidup kita ini juga yang kita lakukan. Kita mempelajari Dhamma dan mempraktekkan. Kita mempelajari Dhamma dan kita mempraktekkan. Kemudian kita harus berpikir bagaimana caranya supaya prakteknya kita ini makin hari makin berkualitas gitu. Dengan praktek yang makin hari makin berkualitas, tanpa sadar itu artinya kita membuat perlindungan bagi diri kita sendiri. Seperti yang lalu, mungkin di Philadelphia kita ada cerita tentang bahwa tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan dari luar diri. Yang ada naungan dan perlindungan adalah yang kita buat dari dalam diri kita sendiri. Nah, untuk kita kuat hatinya melakukan atau membuat perlindungan dari dalam diri kita ini hidup ini harus fokus gitu. Kebanyakan orang hidup ini nggak fokus. Sekarang misalnya beginilah. Kalau untuk kalau untuk belajar Dhamma saat diskusi Dhamma, ketika Dhamma itu dibahas, kemudian ditanya ulang, lupa, belum keluar, belum bubar, lupa, iya gitu kan. Jadi itu ciri-ciri sebetulnya kita nggak fokus sebetulnya. Coba bandingkan dengan begini ya, bandingkan dengan begini. Kalau kita mendengarkan Dhamma atau mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat buat kita, kadang sebentaran kita lupa. Sekarang umpama begini, saya bicaranya umpama kata-kata saya ini menyakitkan. Kata-kata saya ini menyinggung nih umpama. Kira-kira diingat atau lupa? Ingat. Nanti malam ingat, besok ingat, kapan-kapan juga masih ingat. Begitu mendengar nama Ayah Santini, oh gitu kan, ingat, selalu ingat. Bukan, itu kan cuma contoh. Nah, di dalam kenyataan kehidupan hari-hari kan kita juga sering mendengar kan. Mendengar kata-kata yang gak enak atau perilaku yang gak enak yang ditujukan ke kita, itu ingat gitu. Jadi dari situ kita tahu, oh ternyata untuk yang membawa kebahagiaan, untuk yang membawa kebaikan, kita belum fokus. Ada minat, tapi belum fokus ke sana gitu. Terus lagi, seringkali kita bilang, kalau orang itu mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan, kan kita bilang, aduh tuh orang jahat banget dah. Kok bisa ya ngomongnya sampai seperti itu, sampai rasanya hati saya sakit gitu kan. Orang itu dibilang jahat, orang itu dibilang kejam. Biasanya kalau orang yang mengungkapkan kata-kata seperti itu, setelah ngomong dia lupa nggak? Lupa. Lagi ngomong aja mungkin dia nggak nyadar kok. Nah, dia setelah ngomong dia lupa. Atau bahkan lagi ngomong pun dia nggak nyadar kalau kata-katanya menyakitkan. Nah, kelas yang segitu aja dibilang jahat, dibilang kejam. Lalu, kalau kita yang ingatnya sekali atau bisa berulang kali? Bisa berulang kali. Ngedengar kata-kata yang menyakitkan, anggap aja perumpamaannya seperti dipukul. Dipukul, oh sakit sekali gitu. Kalau kita ingat itu, muncul nggak rasa sakit? Ya, nggak dikatain orang lagi nih, udah nih. Kita cuma ingat doang.
muncul rasa sakit. Kemudian ketika kita ingat lagi, muncul lagi sakit. Ingat lagi, muncul lagi sakit. Sekarang pertanyaannya begini, siapa yang lebih kejam? Orang yang mengucapkan kata-kata itu terhadap kita, atau diri kita sendiri yang lebih kejam terhadap diri kita sendiri? Iya, diri kita terhadap diri kita sendiri lebih kejam dari orang yang kita katain kejam tadi. Jadi kalau mau melindungi diri kita sendiri, kita cukup tahu ada orang yang mengungkapkan kata-kata seperti itu, udah cukup tahu aja. Nah, tahu, tidak memasukkannya ke dalam hatinya kita, maksudnya nggak membuat itu sakit hati. Kalau demikian, itu artinya kita tidak mengambil kesalahan orang lain untuk membuat diri kita sakit hati. Jadi nggak ngambil tombak buat nusukin sendiri gitu. Lebih serem lagi kan kalau kita mengingat berulang kali, berarti sebetulnya kita lebih kejam terhadap diri sendiri dibandingkan orang lain. Lalu kita harus melakukan gerakan-gerakan untuk melindungi diri. Caranya gimana melepas kebiasaan itu? Di dalam sutta kita diingatkan bahwa bagi kita yang belum melepaskan keserakahan, kebodohan, kebencian, ada orang-orang yang berperilaku menjengkelkan karena keserakahannya kita, itu bisa kita jadi marah. Ada orang yang berperilaku yang menjengkelkan karena kebenciannya kita bisa marah, karena kebodohannya kita bisa marah. Jadi caranya untuk melindungi diri kita harus melepaskan diri dari tiga ini. Dari loba, dosa, moha, pelan-pelan. Sekaligus mungkin kita belum ada kemampuan untuk saat ini kalau sekaligus. Tapi pelan-pelan, tapi pasti kita bisa meninggalkan akhirnya sampai tuntas. Nah untuk bisa tuntas, tinggalinnya dikit-dikit lah, setiap dia muncul tinggalin, setiap dia muncul tinggalin. Kalau kita tidak meninggalkan itu artinya kita tidak membuat perlindungan. Nah ini untuk urusan sesuatu yang ada di dalam diri sendiri. Kemudian lagi ada pernyataan orang-orang atau makhluk-makhluk yang di alam menderita ketika menjalani kehidupan di alam manusia ini makmur, kaya raya, dan begitu ada orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang perlu bantuan, dia tidak melakukan tindakan membantu itu, akhirnya di dalam penyesalan ungkapannya lebih kurang seperti ini, ketika ada perbuatan baik di depan mata, saya tidak mengambil perlindungan untuk diri saya sendiri. Jadi ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, dia tidak melakukan perbuatan baik, itu artinya dia tidak mengambil perlindungan untuk dirinya sendiri. Karena ketika kita memberikan bantuan, itu kenapa itu bisa disebut membuat perlindungan bagi diri kita sendiri? Ketika orang dalam kesusahan atau entah hewan ke dalam kesusahan, ketika kita memberikan bantuan itu dilepas, langsung sifat dari bantuan ini, tenaga dari kesiagaan untuk membantu ini ada di dalam batinnya kita. Makanya nggak heran kan ada orang yang, ketika saya mengalami kesulitan, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada orang yang ngebantu. Tiba-tiba kondisinya berubah. Seharusnya saya mengalami kelihatannya sih bisa gagal, tahu-tahu nggak jadi gagal gitu. Ya itu kan banyak kita alami juga kan di dalam kehidupan kita hari-hari. Ya makanya nggak heran kalau orang-orang yang sering banyak melakukan pertolongan, rajin membantu di mana-mana, ya nggak heran pertolongan-pertolongan juga bisa didapat ketika ya entah masa-masa sulit atau masa-masa seperti apa, pertolongan-pertolongan itu bisa kita dapati. Dan ini harus diperjuangkan ini. Ini nggak bisa bagaimana nanti gitu. Seharusnya yang kita pikirkan, kalau hidup tidak fokus kepada tujuan yang sebenarnya, kita harus mikir nantinya bagaimana. Jadi jangan berpikir bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Jadi kita harus fokus ya. Nah sampai sini siapa yang mau bertanya silahkan. Ya gimana? Oh iya. Ya,
kadang kita melihat ada rumah terbakar, terus ada yang rumah seharusnya nggak kebakar malah kebakar, yang rumahnya harusnya kebakar, misal apinya sudah mendekat, malah nggak kebakar, malah apinya nyebrangin atau berbelok. Ya. Memang itu ada cerita yang begitu. Nah, itu maksudnya perbuatan apa Ayah yang menjadi pelindungan kita di kehidupan sekarang, atau karma apa atau perbuatan apa ya sehingga rumah tersebut tuh nggak terkenal bisa melenceng gitu? Ya, ini jadi ada maksudnya karma apa yang bisa terjadi gitu, maksudnya karma apa yang melindungi, di mana deretan rumah itu mau kebakar, tahu-tahu ada angin yang membelokkan arah api itu kan. Terus kadang-kadang bisa apinya lompat. Memang kami di Jakarta, kalau di Jakarta dulu ya, kalau musim panas itu kan banyak terjadi kebakaran. Seringkali baksos. Nah itulah kita bisa melihat, jadi yang ini berapa deret rumah udah hancur gosong, yang ini enggak. Tahu-tahu lompat, tahu-tahu belok. Nah, terus saya mau cerita ada lagi. Saya ini cuma dengar ceritanya. Di daerah Jakarta Pusat juga, lagi nih repot-repot kebakaran, ini seru nonton. Nonton yang kebakaran, yang namanya seru nonton itu kayak ada kegembiraan gitu. Ngelihat yang di seberang sana lagi kebakaran, tahu-taunya nggak tahu bagaimana apinya bisa nyebrang ke sini, kebakaran juga di sana. Iya, jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau yang berbelok apa yang melindungi gitu kan? Nah kalau ngelihat dari sini, kan kemungkinannya jauh, kebakar orang sungainya besar, tapi apinya itu entah ke bawah angin yang bagaimana itu bisa lompat ke sini. Berarti kalau melihat orang yang lagi kesusahan, dia bergembira, masuklah itu jadi bagian dia. Kena kan itu. Kemudian, lalu bagaimana? Ini udah deket, kok bisa nggak kena gitu. Karena ada tanaman-tanaman karma di mana ketika orang-orang dalam kesusahan, dia mempunyai kemampuan mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan menolong. Melakukan kemampuan tindakan membantu. Kan membantu, menolong. Jadi ketika api ini mendekati, jadi siapa sih yang menolong? Yang namanya karma itu adalah bagian dari hukum alam. Hukum alam itu yang bekerja. Iya. Nah ini enaknya kita belajar Dhamma, kita dijelaskan mengenai hukum alam. Kenyataan tentang kehidupan gitu. Kenyataan tentang kebenaran ini yang dibabarkan. Jadi nggak usah takut. Ada seorang cucu, waktu tahun 70-an kan di berita-berita mengenai di Ethiopia sebagian masyarakatnya kelaparan, kan ada yang sampai ya busung lapar kan begitu-begitu ya. Nah cucu ini ngelihat berita itu takut, bilang sama neneknya, manggilnya emak kan kalau ke nenek, saya nggak mau lahir di Ethiopia katanya. Terus kata neneknya, kamu nggak usah takut lahir dimanapun. Yang penting kamu punya karma baik. Kalau punya karma baik, lahir dimanapun kamu nggak usah takut. Sebentar ya. Yang saya suka ke India. Waktu dalam perjalanan di India itu, mungkin karena orang jarang ngelihat yang pakai jubah gitu kali ya di daerah-daerah tertentu, atau turis-turis tertentu jarang begitu ngelihat saya, banyak yang mau minta foto. Di antaranya ada orang yang kira-kira sih dari daerah sana, tapi saya nggak tahu tepatnya. Udah foto-foto, saya tanya dari mana, ternyata dari Ethiopia. Dan itu penampilannya rapi, bagus, pokoknya orang beradab punya lah. Orang yang makmur punya kan kelihatan gitu kan dari perawatan fisiknya apa ya. Jadi nggak usah takut lahir dimanapun, yang penting punya karma baik. Yang ditakuti lahir di tempat yang bagus bikinnya karma buruk, nah itu yang ditakuti. Jadi apa yang harus kita takut? Yang harus kita takutkan adalah memproduksi karma buruk, itu yang harus kita takutkan. Jadi mengenai lahir di mana nggak usah takut.
Karena di tempat-tempat yang katanya miskin sekalipun, tetap kok ada orang yang berjaya, tetap ada orang yang makmur, tetap ada orang yang hidupnya dalam kondisi yang baik kan begitu. Ya. Jadi apa sih yang bisa melindungi seseorang? Karma baiknya dia. Makanya tadi saya lihat pada kerja bakti apa, wah ini lagi nanam tabungan ini, lagi ngisi kocek gitu, ngisi karma baik ya kan gitu. Buat menghindari masalah ya. Buat menghalau masalah. Jadi kalau perbuatan baik itu dilakukan, masalah sudah menyingkir gitu. Jadi masalah nggak sempat datang, masalah udah menyingkir. Ya jadi rajin-rajinnya melakukan perbuatan baik ya. Supaya ya masalah menjauh, berkahnya mendekat gitu kan. Terus lagi yang paling tenang itu ngerti, aduh saya punya pelindung gitu. Lalu kalau misalnya, oh sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kok karma buruk, kayaknya buah dari karma buruk ini ada gitu misalnya ya. Kan kita juga ngelihat kenyataan lah di dalam kehidupan. Ada orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi kenapa sih dia kena masalah melulu gitu, kena karma buruknya ya berbuah lah gitu. Kita ingat yang namanya tanaman ditanam dan dia butuh proses tumbuh dan berkembang kan gitu. Lalu saat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, seumpama karma buruk berbuah, kita sebagai Buddhis yang sudah diajarkan tentang hukum karma, kita tidak menjadi panik dan tidak menjadi bingung. Karena kita ngerti, ini tanaman saya yang sekarang. Kalau yang baik-baik ini tanaman saya yang sekarang. Kalau karma buruk yang ini yang berbuah, yang nggak enak ini berbuah, kita paham, ini mesti ada tanaman yang kita tanam sebelum ini gitu. Coba kalau kita nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kita panik loh, kita bingung. Kayaknya kok hukum alam kerja apa enggak sih gitu. Kok kayaknya nggak masuk akal, saya udah banyak berbuat baik, kok malah karma buruk terus yang berbuah. Tapi berhubung kita ngerti, kita akan melewati itu dengan baik. Kerennya begini, saat karma-karma buruk berbuah, karma baik terus yang dilakukan. Kan keren banget itu. Ya, kalau kita paham. Kalau kita nggak paham, aduh ngeri, kerugian besar itu. Dan kenyataan ada kenyataan yang baliknya lagi. Orang ini sebetulnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tapi kok hidupnya enak ya gitu. Dapat pujian, dapat penghormatan, kayaknya rezekinya juga lancar, kayaknya juga tambah kaya kan gitu. Kalau orang yang nggak memahami ini, anggap aja si orang ini tidak paham tentang hukum karma, dia pikir nggak ada masalah tuh. Melakukan perbuatan-perbuatan salah nggak masalah, buktinya banyak keuntungan-keuntungan terus yang dia dapatkan. Akhirnya dia ini menempati posisi manusia yang paling rugi. Di mana karma-karma baik berbuah, dia nanamnya yang jelek-jelek. Ya dia tinggalkan. Dia dia pemilik dari karmanya sendiri, lahir dari karma dia sendiri, dari karma-karma yang buruk yang udah dia lakukan kan. Dia juga mewarisi dari karmanya dia sendiri. Terus lagi dia berhubungan dengan karmanya sendiri ya. Kalau orang melakukan perbuatan buruk, banyak melakukan perbuatan buruk, dia menggiring dirinya masuk ke alam yang menderita. Jadi gini ya, melakukan perbuatan buruk, anggap aja dia rutin dah melakukannya ya, menjadi tabiatnya dia. Selain benih-benih ini tertanam, ini ada dorongan tenaga sehingga ketika dia meninggal, dia masuk alam rendah. Ya, jadi ada proses pembuatan, ada proses perjalanan, ada proses masuk ke alam menderita. Begitu masuk ke alam menderita, dia bersentuhan dengan hal-hal yang menderita. Setelah bersentuhan dengan hal-hal yang menderita, dia akan merasakan penderitaan. Harta-hartanya yang dia dapat dengan cara yang nggak tahu seperti apa, kan ditinggalkan semua. Dia berurusan dengan warisan dia yang asli. Gitu. Warisan dia yang asli yaitu warisan dari perbuatannya. Jadi sampai di sini kita merasa betapa beruntungnya kita memahami tentang hukum karma itu sendiri. Kalau kita nggak paham tentang hukum karma, orang bisa jadi kecewa. Orang bisa jadi panik, bisa jadi bingung dan kemudian mengambil langkah yang salah kan begitu. Ya. Nah, yang enaknya
karma baik dilakukan, berbuah lagi karma baik, kan itu enak banget gitu ya. Terus kalau misalnya karma buruk dilakukan, berbuah lagi karma buruk, sebentar ya, dalam proses hidup ini melakukan karma-karma yang buruk, mana tahu dari karma yang lampau, karma-karma buruk ini berbuah. Nah itu jenis orang yang dari gelap menuju ke tempat yang gelap. Udah dari keadaan yang gelap, pergi lagi ke tempat yang gelap. Jadi para upasaka upasika sekalian, lebih baik jangan menempatkan posisi di situ dah. Sekarang seandainya ya, kan karena kita masih ada loba dosa dan moha, kita lihat hari-hari ini, kita mesti analisa nih perilaku kita hari-hari, apa aja sih yang kita lakukan secara umum, kecenderungan apa dari setiap harinya yang kita lakukan ini, kita harus analisa, kemudian kita harus hitung. Kalau kira-kira kelihatannya kecenderungannya banyak melakukan hal-hal yang negatif, kita cepat-cepat harus berpikir bagaimana caranya dari kebiasaan negatif ini harus dirubah ke kebiasaan yang positif gitu. Karena kita memerlukan kebiasaan positif ini, kita memerlukan. Kalau sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif, kita melakukan hal yang negatif tuh susah gitu. Contoh begini, kan di Maribaya, di Bandung, Lembang, kita kan mengadakan program-program pelatihan Wipasana. Antara 8 sampai 11 hari lah begitu setiap programnya. Ada peserta-peserta yang kalau udah lagi ngantuk, capek, ngelihat tembok kayaknya kepengen nyender. kan udah pada pegel gitu, kayaknya kepengen nyender gitu. Ada orang yang udah merasakan ngantuk, capek kayak gitu, begitu ada keinginan untuk nyender, dia langsung muncul, aduh rasanya nggak tega dah. Nggak tega melakukan ini gitu. Maksudnya nggak tega gimana? Sedang berjuang untuk melatih kesadaran dan konsentrasi, rasanya perjuangan ini nggak tega kalau dinodai dengan bersandar gitu. Nggak tega rasanya dinodai dengan bermalas-malasan. Kemudian ada lagi orang yang sama di dalam program Wipasana, dalam kesempatan yang lain, kan ada orang yang berjuang gigih, ada yang aduh kayaknya orang itu malas-malesan dan mengikuti kemalasannya. Dan ada orang yang ngelihat, orang yang malas itu sampai rasanya memunculkan di benaknya itu ngelihat ngeri amat ya gitu. Ngelihat orang yang malas itu di dalam pikirannya dia muncul kengerian kalau kemalasan itu ada di dalam dirinya gitu. Jadi nah ini orang yang punya kecenderungan positif. Ngelihat orang yang malas dan bermalas-malasan, walaupun dia lagi berjuang ya pegel ya capek, tetap dia tidak mengikuti si malas itu ya. Tetap dia gigih berjuang, malah ngelihat ngeri. Begitu ngelihat ngeri, tambah maju perjuangannya. Kayak ayam dibakar buntutnya gitu. Wah, tambah lari perjuangannya. Itu orang yang punya kecenderungan yang positif. Kalau orang yang punya kecenderungan yang negatif, begitu ngelihat yang bermalas-malasan, yang ngedeketin ya udah ngikut gitu. Ya. Kadang-kadang memberikan sarana untuk orang bermalas-malasan. Sampai sini siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Ayah, itu kan emang maksudnya kita pun kelihatannya seperti gampang ya. Tapi bagaimana buat umat awam seperti kami ini ya, kalau misalnya melatih. Apa yang kelihatannya gampang apa tadi ya? Ya misalnya membiasakan diri untuk berbuat baik agar maksudnya. Oh enggak, itu enggak gampang. Karena perlu membiasakan. Itu artinya harus melakukan berulang kali. Ya jadi ketika misalnya kalau ngelihat sesuatu yang nggak beres misalnya, biasanya kita langsung kesel gitu kan. Nah kita harus membiasakan diri, bukan kesel yang keluar, tapi terpancar kasih dari kita. Seperti gitu. tadi ayah bilang kan, kalau misalnya tadi kayak saya balik lagi kasus saya kayak masalah kebakaran itu, ada yang melihat kayaknya seperti kesenangan. Kalau misalnya kita ingin membentuk atau membuat karma pelindung kita sendiri, ya harusnya kita pada sisi yang membantu. Betul. Iya. Tapi kan kadang kita masih belum mempunyai pemikiran sekilas atau jiwa yang seperti maksudnya yang sangat
terbiasa membantu. Nah maksud saya itu kan bagi orang yang sudah terbiasa mungkin ini sangat mudah dan inilah. Tapi kalau misalnya bagi orang yang di seberangnya itu ayah yang melihatnya kena, bagaimana ayah melatih atau memunculkan itu ayah? Nah, apakah itu butuh waktu atau emang karma sebelumnya mereka tuh lahir di situ sebagai di situ ayah? Yang mana nih? Seberangnya, yang maksudnya melihat. Yang kebakaran atau yang nonton? Yang nonton ayah. Yang nonton? Iya. Otomatis kayak karena karmanya dia lahir di sana kan, dia membawa dirinya di sana gitu. Kan yang jadi pertanyaan, gimana sih sebetulnya kan ya sebaiknya jangan melakukan itu gitu. Kalau itu terjadi kan berarti karena ketidaktahuan ya. Di dalam sutta, kalau nggak salah Dewata Samyutta, pokoknya di dalam sebuah sutta ya, saya takut salah nyebut sutanya ya, saya lupa nih nama sutanya. Di dalam sutta kita diingatkan bahwa kalau orang-orang bodoh, kemanapun dia pergi, dia selalu membuat tindakan-tindakan yang merugikan bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi ingat ya, kalau orang-orang bodoh, dia selalu melakukan tindakan-tindakan kemana-mana. Selalu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Kayak tadi, yang ceritanya di seberang kebakaran, di sini kok malah kayaknya nonton dengan serunya gitu, ada nada bergembira di sana. Kan berarti itu karena kebodohan. Kalau dia bijaksana melihat itu, dia ngerti ini peluang buat dia untuk menanam jasa kebajikan, peluang buat dia untuk membuat perlindungan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi karena kebodohan itu. Lalu gimana caranya keluar dari itu? Mesti belajar. Mesti belajar dhamma ya. Belajar dhamma itu artinya kan belajar kebenaran kan gitu. Belajar tentang kebenaran. Walaupun ada yang sifatnya penghiburan atau hiburan, kalau itu bukan kebenaran, walaupun itu menghibur, lebih baik itu jangan diambil. Kebenaran walaupun saat kita menerima itu terasa pahit, lebih baik kita ambil ya. Karena kebenaran itu akan menyembuhkan gitu. Akan menolong, kan ngeri banget ya. Nah, kalau kita belajar kebenaran, pelan-pelan kita akan menjadi orang yang berpengetahuan, pelan-pelan mohanya rontok, dan pelan-pelan kita menjadi orang yang bijaksana gitu. Kenapa sih kita perlu belajar dhamma? Buddha membabarkan dhamma seperti begini ya. Menegakkan kembali sesuatu yang udah terjungkir balik. Ini kan banyak pandangan-pandangan keliru kan. Di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita pun kita masih punya pandangan-pandangan yang keliru, yang belum tepat gitu. Yang seringkali kan begini, ada orang yang pengalaman, saya pikir itu benar makanya saya kerjain, taunya salah kan gitu. Jadi saat melakukan ada pandangan salah di kita pada waktu itu. Setelah berjalannya waktu dengan pengalaman dan pengetahuannya bertambah, kita akhirnya ngerti, saya pikir itu benar, ternyata salah. Nah di situ aja kan udah muncul kebijaksanaan ketika berpikir itu ya. Jadi Buddha membabarkan dhamma seperti menegakkan kembali sesuatu yang sudah terjungkir balik. Buddha membabarkan dhamma seperti menunjukkan jalan bagi, itu yang ketiga, seperti menyingkap sesuatu yang tersembunyi gitu. Jadi kan ada sesuatu yang tersembunyi, nah itu mengungkap sesuatu yang tadinya tersembunyi. Banyak kan apa yang tadinya tersembunyi karena pandangan-pandangan salah, karena tradisi-tradisi, karena kebudayaan-kebudayaan, banyak gitu yang tersembunyi gitu. Contohlah sekarang saya mau ngomong dulu soal rumah-rumahan ya. Sebetulnya kalau kita melihat kebenarannya, kan di situ ada pesan moral sebetulnya. Jadi rumah-rumahan kan dibakar. Nah, untuk orang yang meninggal, rumah-rumahan atau apapun yang dimilikinya semuanya jadi abu gitu. Jadi kita harus belajar melihat kenyataan, bukan ini rumah-rumahan dibakar jadi nanti di sononya jadi rumah. Bukan. Untuk orang yang masih hidup. Kalau kita belajar dhamma,
kita bisa ngelihat ada pesan-pesan moral gitu. Katakanlah itu pesan moral dari nenek moyang, tapi kita bisa mempelajari itu ada pesan moral apa ya di situ. Kalau kita berpegang pada Dhamma, kita bisa membaca. Kita bisa membaca pesan-pesan moral yang misalnya seperti ini. Ada bikuni Patacara ketika menyiram air, mau cuci kaki, ketika nyiram air pertama nyerapnya cepet banget. Air yang berikutnya nyerap juga, tapi nggak secepat yang pertama. Yang ketiga juga demikian, lebih nggak mencerapnya nggak seperti yang pertama. Dari 1, 2, dan 3 kelihatan perubahan, kelihatan anicca. Melihat itu kan ada pesan moral gitu. Ada pesan moral bahwa segala sesuatu berubah. Dan beliaunya saat itu langsung mencapai arahat. Ya. Kayak kita juga ngelihat yang seperti itu, nyiram-nyiram air kan, kita juga ngelihat gitu kan, saat nyiram tanaman juga kan berasa saat tanah kering, tapi kenapa kok kita nggak tercerahkan gitu ya, karena parami kita belum cukup. Nah, jadi sekarang kita tambah paraminya kita ya, supaya kita bisa mengikuti tuntunan dari Sama Sambuddha, kita juga bisa melihat akhirnya apa-apa yang tadinya tersembunyi gitu. Kita mendengar anicca, dukkha, dan anatta, kalau kita belum menembus itu berarti masih tersembunyi gitu. Mata kita masih tertutup oleh kekotoran-kekotoran batin itu ya. Dan kemudian lagi Sama Sambuddha membabarkan Dhamma seperti menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Kan kita masih tersesat di dalam samsara kan. Nah, dengan mempelajari Dhamma ini kita dituntun supaya selamat, bisa keluar gitu. Bisa keluar dari samsara. Dan Sama Sambuddha membabarkan Dhamma seperti memberikan penerangan di dalam kegelapan bagi orang-orang yang mempunyai mata dan mempunyai kemampuan melihat gitu. Kan ada orang punya mata tapi kan ada yang matanya buta kan gitu, nggak bisa melihat, kan ada yang buta melek gitu kan. Iya. Jadi memberikan penerangan bagi orang yang mampu melihat. Nah, sekarang pelan-pelan dengan kita belajar Dhamma, akhirnya mata kita yang tadinya masih surem-surem, ngelihatnya masih remang-remang, kan pelan-pelan kita melihat kehidupan udah lebih baik kan. Seperti kita terjadi diskusi saat meditasi atau saat kita memang diskusi setelah meditasi kan kita diskusi, atau setelah ceramah kita diskusi Dhamma lagi dengan tanya jawab, kelihatan sekali kemajuannya itu, kelihatan mengungkapkan kesalahan diri sendiri pun dengan jujur ya. Saya sudah melakukan, oh ini ternyata salah, seharusnya gini. Mengungkapkan, kalau dulu kan kesalahan bisa nggak disembunyikan. Udah melakukan kesalahan disembunyikan. Kalau sekarang beda banget, tampilannya beda sekali. Begitu melakukan kesalahan, nyadar, oh iya ini salah. Kemudian diungkap dengan jujur dan diskusi, bagaimana supaya lebih baiknya, bagaimana supaya ini nggak terjadi lagi. Coba, itu kan tanda-tanda kemajuan, itu kan artinya tanda-tanda di mana mata kita juga bisa ngelihat gitu. Lihat, oh ini salah, oh yang ini yang benar kan gitu. Berarti kita bisa menerima penerangan dari apa yang Buddha berikan. Ya, jadi kita memang berkepentingan untuk belajar Dhamma karena kita berkepentingan menyelamatkan hidup ini, karena di dalam kehidupan yang kita lewati banyak yang terjungkir balik nih di masyarakat ini, banyak pandangan yang terjungkir balik. Belum lagi di pikiran kita sendiri, karena kita juga kan bagian dari masyarakat itu. Di pikiran kita sendiri juga banyak pandangan-pandangan yang terjungkir balik. Ada kebiasaan orang-orang dulu dan mungkin juga sampai sekarang, kalau marah itu tandanya sayang. Jadi dimarahin terus karena tandanya sayang. Ini mau ngasih tanda mata sayang, jadi dimarahin terus. Padahal kan tandanya sayang nggak mesti marah kan, banyak yang lain gitu. Banyak yang lain, banyak yang sangat baik dengan cara yang benar. Dan sekarang tandanya sayang, ya pakailah yang baik dengan cara yang benar gitu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ya. Ya. Kalau misalkan kita
kita misalkan ada seorang anak kayak, anggaplah itu mungkin anak kita, dia melakukan kesalahan ke orang lain, terus kita sebagai orang tua misalkan cuma bilang aja jangan berbuat seperti itu, tapi setelah itu si anak ini melakukan kesalahan ke orang tuanya, misalkan langsung dipukul, dimarahi, ayah. Anak itu dipukul sama orang Iya. tuanya, dimarahi. Tapi pada saat dia menyakiti orang lain, orang tua ini cuma bilang jangan berbuat seperti itu. Tapi pada saat menyakiti orang tuanya sendiri, anak ini misalkan langsung dipukul aja. Terus kita sebagai orang yang disakiti itu, kita berpikir, loh kok misalkan dia baru menyakiti saya, kamu cuma bilang jangan berbuat seperti itu. Tapi begitu kamu sebagai orang tuanya disakiti, kamu langsung pukul anak itu. Apakah kita berpikiran seperti itu salah, menciptakan karma buruk buat kita ya? Ya, itu karena ada tanda-tanda ketidakpuasan kan. Ketidakpuasan itu juga membentuk penderitaan, karena kita tidak puas, kita menderita. Kasusnya tadi anak ini memukul orang lain, sebut aja begitu. Orang tuanya cuma bilang jangan lakukan itu. Ketika anak ini memukul orang tuanya, langsung orang tua juga memukul balik anaknya itu. Kenapa demikian? Kalau mukul orang lain ya cukup dia kasih nasihat. Kalau sampai memukul orang tuanya sendiri, berarti anak ini udah lebih parah gitu. Karena kan orang tua yang mengurus, yang merawat, yang membiayai terhadap orang yang merawat demikian rupa aja, dia berani melakukan tindakan itu. Berarti ini anak ini udah parah gitu. Nah, dilakukan tindakan memukul itu bukan berarti betul gitu kan. Tapi walaupun misalkan anak itu masih balita gitu lah ya, yang belum ngerti apa-apa, misalkan 2 tahun kayak gitu. Iya. Nampaknya belum ngerti apa-apa. Nanti sebentar ya yang soal balita ini, kita bahas yang ini dulu. Kebiasaan orang tua, kalau anak yang melakukan kesalahan, orang tua seringkali bilang jangan melakukan itu. Tapi orang tua nggak kasih gambaran apa yang harus dilakukan. Kalau ini jangan, apa dong yang harus dilakukan? Nah, karena seringkali dibilang jangan melakukan itu, misalnya jangan memukul. Ketika orang tua ini bilang jangan memukul, kan kebayang gerakan memukul kan? Kebayang lagi gerakan memukul, tambah kuat. Kalau dibilang jangan memukul, kemudian misalnya harus apa? Harusnya kamu sayangi dia ya, gitu. Kan ada anak kecil yang memang suka marah-marah, mukul orang tuanya. Kalau saya lihat itu, oh jangan pukul mama ya, sayang mama ya, gitu. Jadi kalau jangan ini, jadi harusnya gimana? Oh harusnya sayang, kan jadi anak-anak dapat ide, harusnya sayang, gitu. Lalu mengenai balita ini, gimana kalau anaknya ini baru 2 tahun, nampaknya belum mengerti apa-apa. Jadi sebetulnya sebentar ya, bukannya enggak ngerti apa-apa, tapi memang itu udah bawaan dari dia. Karena enggak semua anak itu kasar, enggak semua anak itu bisa melukai. Bahkan ada anak kecil yang ngelihat binatang disakiti aja dia udah nangis. Ngelihat binatang disakiti aja udah nangis. Waktu itu ada anak kecil yang ngelihat upacara di mana hewan itu misalnya karena dia harus berpacu, dipukul kan gitu kan. Anak kecil ini nangis terus. Akhirnya kakeknya bilang, kalian orang dewasa kalah sama anak kecil. Anak kecil aja gak tega ngelihat hewan dipukulin. Kok kamu yang dewasa bisa-bisanya mukulin gitu. Jadi memang bawaan dari yang lalunya ini. Jadi kalau ada tanda-tanda anak kecil ini suka memukul atau apa, itu ada bawaan dari yang lalu. Nah kemudian berusaha sebaik-baiknya mengarahkan dia supaya dia tidak membuat membuat perilaku yang pada akhirnya menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Nah arahkan dia untuk membuat pulau pelindung bagi dirinya sendiri. Ya. Ini kewajiban orang-orang dewasa. Ya ini kehidupan. Ya gimana? Jadi kalau misalkan orang itu misalkan saya yang disakiti misalkan saya berpikir misalkan kok orang tuanya misalkan seperti itu, saya punya pikiran kok orang tuanya seperti itu ya, maksudnya saya disakiti, dia maksudnya enggak memberikan pengarahan, tapi begitu kamu yang disakiti sebagai orang tua, kamu pukul itu anak. Dengan pemikiran saya seperti itu, apakah saya menciptakan karma buruk untuk diri saya sendiri, Ayah? Iya. Iya.
Karena kelihatan tadi ketidakpuasan udah, terus ngiri juga kan. Kok giliran dia mukul saya kamu cuma begitu doang, giliran dia mukul kamu kok kamu pukul dia kan gitu. Ada unsur-unsur di situ ya. Jadi apapun sebaiknya di tangan kita semua harusnya menjadi emas. Ketika anak itu mukul kita misalnya nggak diapa-apain sama orang tuanya, kalau pas mukul orang tuanya diapa-apain gitu kan, dipukul lagi sama orang tuanya. Di situ kita dapat pengalaman, oh seharusnya orang tidak melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Nah jadi berarti ya sebaiknya saya juga tidak melakukan tindakan yang seperti mereka lakukan. Jadi selalu dapat hikmahnya aja. Ya makasih. Ya. Berapa besar peran dari karma buruk yang lalu atau perbuatan baik mendorong untuk kehidupannya saat ini? Seberapa besar? Jawabannya gini dah. Sebesar apapun dorongannya itu, misalnya karma buruk nih ya. Sebesar apapun dorongan karma buruk, kalau kita megang sila kita selamat. Kan yang kita ngeri, dorongan karma buruk ini begitu dahsyatnya dari kehidupan yang lampau, begitu kita punya prinsip apapun yang terjadi tetap sila yang akan saya pegang selamat kita. Dorongan ini kuat memang tapi kebendung gitu. Kebentur dengan pelaksanaan sila. Hebatnya di situ ya. Pelaksanaan sila ya. Pengendalian diri, berusaha mengendalikan diri. Wah, bisa membendung ini dorongan kebiasaan ya, bukan dorongan buah kan gitu. Dorongan kebiasaan dari karma yang lampau ini bisa kebendung sama pengendalian diri. Lu enak banget ya. Kalau bisa megang sila dengan kuat ya. Jadi jangan jangan ngeladenin emosinya kita gitu. Jangan ngeladenin yang jelek-jelek lah. Kalau kita meladeni yang jelek-jelek itu berarti kita ngikut arus. Iya benar. Iya. Karena ya akhirnya ya karena kebodohan kita kita mengalami kerugian. Ya. Jadi bedanya begini ya. Kalau orang bodoh atau orang jahat, bedanya dengan orang yang baik dan bijaksana. Kalau orang bodoh nih, ibaratnya pohon. Pohon bibitnya memang kan kalau pare kan kita cerita pahitnya ya. Kalau pare kan pahit atau jenis-jenis tanaman lain lah ada yang pahit juga. Begitu ditanam. Kan di dalam tanah dia tumbuh kan, mulai akarnya kan dia dapat nutrisi kan. Nah nutrisi apapun yang diserap di dalam tanah itu semua berubah menjadi pahit. Kalau pohon yang manis apa? Mangga ada yang asam juga gitu ya. Ini jeruk, ini anggap aja mangga yang manis gitu ya. Jeruk yang manis ya pepaya dah ya. Pepaya yang manis. Begitu ditanam sama walaupun ini bertetanggaan, ini pohon bertetanggaan, begitu ini ditanam buah yang pepaya lah anggap, nutrisi apapun yang diserap itu berubah menjadi manis. Kan gitu. Jadi kalau orang yang bodoh, orang yang jahat, apapun yang ada di sekitarnya itu semua diolah untuk menjadi menderita gitu, menjadi penderitaan buat dia. Tapi kalau orang yang bijaksana, apapun diolah sedemikian rupa untuk menjadi kebahagiaan. Makanya semua yang ada di hadapan kita, pandai-pandai mengolahnya untuk semua jadi emas ya. Ini cerita emas dulu nih ya. Saya kenal seseorang yang saat itu kehidupannya menurut ceritanya ya, lagi mengalami kesulitan secara ekonomi. Terus ada orang yang punya pabrik beras, dan dia kalau harus membuang sekamnya itu dia harus perlu ongkos lagi kan, perlu biaya lagi. Jadi dia bilang siapa nih yang mau ngambil kulit gabah
ya sekam itu kan, ngambil kulit gabah, dia udah ambil aja gitu. Orang ini ngedengar. Terus tapi dia nggak punya mobil dan dia juga punya tahu pasarnya buat ngejual sekam ini. Terus akhirnya dia cari ke orang yang biasa nyewain mobil. Boleh nggak saya sewa mobil, tapi bayarnya nanti. Kalau udah hasil ngejual sekam ini, baru saya bayar gitu. Terus kata yang punya mobil, ya bisa nggak apa-apa gitu. Nah kemudian berlanjut begitu tuh, berlanjut terus. Sampah buat pabrik itu akhirnya jadi emas buat dia. Bener-bener emasnya emas beneran. Katanya 1 bulan itu bisa jadi 1 on emas. Itu kan udah kena biaya sewa mobil, biaya rumah tangganya kan gitu. Itu dia masih bisa nabung 1 ons emas ya. Sampah buat orang lain diolah jadi emas buat dia. Dan hidupnya makin lama makin sejahtera, makin makmur. Ya sekarang si orangnya udah meninggal, tapi anak-anaknya bisa menjalani usahanya dengan baik. Jadi kita belajar apapun ya, semuanya harus diolah jadi emas. Nah cerita lagi akar nih tadi. Akar kayak pohon pepaya kan juga kan dipupukin, kasih pupuk kandang kan bau banget, ya kan? Nah apapun yang ada, apapun yang berhubungan dengannya, semuanya pinternya dia olah jadi manis. Karena kita juga mesti pintar-pintar kayak gitu kan. Kan semeraut banget itu, di dalam tanah kan semeraut. Ada batu, ada apa semeraut banget di situ. Termasuk pupuk kandang lagi ditaruh di situ. Udah bau ya, tapi akhirnya sama dia pandai, dia olah jadi pepaya yang enak, yang bervitamin. Sama hidup kita juga, mari kita olah hidupnya kita supaya menjadi berkah buat diri sendiri dan juga membawa kebahagiaan buat orang lain. Ya, terima kasih ya. Semoga semua makhluk bahagia ya. Sabe sata bawantu suki tata.